mendengarkan Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo melalui smartphone Anda. Tanah Grand Sultan, Tanah Swapraja, dan Tembawang merupakan satu di antara keistimewaan Bumi Khatulistiwa terkait kepemilikan tanah. Saat ini masih berstatus Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB. Khusus tanah eks Swapraja kemudian beralih menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Sedangkan tanah Grand Sultan, selama pihak ahli waris kesultanan dapat menunjukkan bukti kepemilikan di masa DIKB, dapat mengajukan kepemilikan pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Turiman Fatur Rahman Nur, menyontohkan sebagian tanah milik Kesultanan Pontianak yang masih memiliki bukti kepemilikan dapat menjadi dasar pengajuan bukti kepemilikan berupa sertifikat dari BPN. Saya sudah mendata beberapa dokumen dari tanah-tanah Kesultanan Pontianak dan itu saya sudah serahkan kepada Sultan Syarif Melkin dan Pangeran Serinegara untuk segera didaftarkan ke BPN dan itu terselamatkan. Ternyata Grand Sultan tidak hanya di wilayah Kesultanan Pontianak, ada di pulau, kemudian ada juga tanah Grand Sultan berdasarkan keputusan Mahkamah Kerajaan itu dibagikan kepada kepala-kepala kampung yang tadinya wilayah itu memang diberikan oleh Sultan sekitar Kota Pontianak sampai Kuburaya itu. Sementara untuk Tembawang, menurut Turiman menjadi problematik karena UUPA tidak menyebutkan terkait tanah tersebut, namun tetap mengakui tanah ulayat. Ya pendengar, kini kita simak petikan wawancara reporter Boyke Sinurat dengan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Turiman Fatur Rahman Nur, terkait pembagian kepemilikan tanah di masa Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB. Pak Turiman, saat daerah kita ini masih berstatus DIKB, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dikenal tanah Grand Sultan dan tanah Swapraja. Nah, setelah DIKB itu berakhir, bagaimana status tanah tersebut? Di Daerah Istimewa Kalimantan Barat, DIKB itu tanah dibagi 3 wilayah. Satu tanah Swapraja, yang kedua Grand Sultan, yang ketiga Tembawang, yaitu tanah-tanah yang dimiliki oleh saudara-saudara kami dari etnis Dayak. Tahun 1960 terbit Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam diktum 4 berkaitan dengan tanah bekas Swapraja dihapus oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan beralih kepada negara. Ternyata fakta yuridisnya sejak disahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Undang-Undang Darurat Kalimantan, dalam pasal 85 ayat 2 diserahkan kepada provinsi untuk dipakai. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 59 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan sebagaimana lembaran negara tahun 1953 nomor 9, pada pasal 47 ayat 2 menyatakan menurut ketentuan dalam undang-undang ini, maksudnya Undang-Undang Nomor 27 1959, oleh yang berwajib diserahkan kepada daerah untuk dipergunakan, diurus, dipelihara dengan hak pakai sejak disahkan di Jakarta tanggal 26 Juli 1959 oleh pejabat Presiden Republik Indonesia. Waktu itu Pak Kartono diundangkan 4 Juli 1959. Maka tanah bekas Swapraja di pemerintahan kerajaan-kerajaan kesultanan di Kalimantan Barat sesungguhnya adalah hak pakai. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, bahwa hak-hak wewenang atas bumi dan air Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Nah, bagaimana dengan tanah yang saat ini masih berdiri bangunan yang dimiliki oleh pihak Kesultanan
misalnya Istana Kadriah dan yang lain-lainnya itu? Itu adalah Grand Sultan, tentu menjadi milik kesultanan yang tersebut, tapi ada kewajiban untuk mendaftarkan diri ke BPN. Ini adalah bekas kerajaan kan, berdasarkan PP nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara pada pasal 1 huruf A. Tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Jadi status hukum tanah bekas swaperaja di kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, khususnya pemerintahan kerajaan, menjadi tanah negara. Nah, pertanyaannya adalah secara hukum administrasi negara dalam penguasaan siapa tanah bekas swaperaja yang berstatus hukum sebagai tanah negara itu. Nah, pasal 2 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953 menyatakan kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu kementerian jawatan atau daerah swatantra, maka penguasaan atas tanah ada dalam penguasaan Menteri Dalam Negeri. Itu untuk yang tanah swaperaja jelas, tapi yang tanah-tanah Grand Sultan itu harus didaftarkan. Jadi yang jadi permasalahan sekarang ada 12 kerajaan bekas 12 swaperaja daerah istimewa Kalimantan Barat, di mana di 12 swaperaja itu berdiri bangunan-bangunan istana ya, sebagai bagian dari cagar budaya kan didaftarkan di cagar budaya. Tapi tanahnya di mana bangunan itu berdiri harus didaftarkan ke negara agar terdaftar berdasarkan pasal 23, 24 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Itu kewajiban. Nah, yang terbawah ini yang menjadi problematik karena tidak disebutkan di Undang-Undang nomor 5 tahun 19 tentang pokok agraria. Namun hak-hak ulayat itu diakui. Nah, apakah ada celah ketika pihak kesultanan ya yang jumlahnya belasan itu berdasarkan jumlah swaperaja itu misalnya ingin mengambil sebagian tanah dan sultan itu? Secara regulasi apakah masih bisa? Secara fisik kan data fisik itu adalah milik dari Sultan, Grand Sultan, karena itu hak-hak lama. Namun harus didaftarkan. Persoalannya ini kan berkaitan dengan data yuridis berupa bukti-bukti hak lama. Nah, ketika hak bukti lama ini ketika daerah istimewa Kalimantan Barat, kita nggak tahu data-data bukti-bukti lama ini apakah masih ada di tangan para keturunannya di kesultanan atau di kerajaan di masing-masing penembahan di Kalimantan Barat, atau sudah diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya setelah DIKB itu dibubarkan secara konstitusional menjadi aset tanah negara tadi. Permasalahan lagi yang timbul adalah pendaftarannya sampai tahun 1980. Untungnya terbit peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah itu tidak diberikan batas waktu. Jadi selama para ahli waris kesultanan atau kerajaan penembahan yang ada di Kalimantan Barat bisa membuktikan, bisa menunjukkan hak-hak lama dan riwayat tanahnya yang notabene kebanyakan adalah Arab Gundul, Arab Melayu itu bisa didaftarkan berdasarkan pasal 23 PP 24 2007 tentang pendaftaran tanah. Pak Turiman, sebagai closing statement, karena status tanah bekas swaperaja dan sultan itu secara umum general adalah tanah negara, khusus bekas swaperaja itu menjadi hak pakai, maka saya menghimbau kepada seluruh kesultanan kerajaan di Kalimantan Barat segeralah melakukan pendaftaran tanah-tanah minimal yang di wilayah istana masing-masing yang memang riwayat tanahnya yang saat ini dikuasai oleh seluruh keturunan ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, ini menjadi sebuah problematik. Saya mengharapkan tidak menjadi permasalahan besar di kemudian hari karena sejak Belanda membuka akses arsip-arsip kerajaan yang sudah 100 tahun dibuka di publik, banyak ahli waris mendapatkan data-data dari Belanda yang luar biasa ketika menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Ini yang menjadi PR terbesar. Mudah-mudahan Badan Pertahanan Nasional juga welcome. Selama itu bisa membuka hak-hak lama, silahkan dilayani dengan baik. Demikian Bung Boyke. Demikian wawancara saya dengan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Turiman Fathur Rahman Nur.